Halo Sobat Milover, selamat datang di channel Micha Movie. Kali ini Micha akan merangkum alur cerita dari film Love Conquest yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang laki-laki yang menyukai seorang wanita yang merupakan teman satu klubnya. Oke, tanpa bertele-tele, mari kita simak alur ceritanya. Jangan lupa subscribe. Film ini diawali dengan seorang pria yang sok gaul yang bernama Yong Seok. Pada saat itu, dia sedang bersiap-siap menuju ke sebuah kafe untuk mendatangi reuni teman kampusnya. Terlihat Yong Seok begitu bersemangat untuk datang ke kafe tersebut, sebab dia akan bertemu dengan seorang wanita yang dia idamkan. Namun, di tengah perjalanan ia malah lupa membawa foto idamannya, sehingga Yong Seok harus kembali pulang untuk mengambil foto tersebut. Setelah dia melanjutkan perjalanannya pulang, tiba-tiba dia pun terkena siraman air kotor dari orang yang sembrono. Untungnya guys, dia ini merupakan seorang pria yang penyabar, dan ia pun memutuskan untuk kembali pulang untuk mengganti pakaiannya. Setelah itu Yong Seok segera bergegas menuju kafe tersebut. Akan tetapi karena terlalu bersemangat, sehingga dia malah lupa lagi membawa foto cewek idamannya itu. Aduh, gimana sih ini Yong Seok, aduh. Dan akhirnya Yong Seok sampailah di kafe tersebut. Di sana ia pun melihat wanita idamannya yang bernama Hyun yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Tak mau mengecewakan Hyun untuk kedua kalinya, yang dulu pernah terjadi di kampus, dengan pedenya dia pun langsung mendekati Hyun untuk menyerahkan foto yang dibawanya, lalu mencium kening Hyun. Tapi sayangnya semua itu hanyalah hayalan. Nyatanya di situ Hyun sudah memiliki seorang pacar. Duh, kasihan. Karena rasa penasaran, secara diam-diam Yong Seok pun membuntuti mereka dari belakang. Terlihat Hyun bersama pacarnya sedang membicarakan suatu hal. Namun si pria itu tidak tahan untuk segera mencium Hyun. Saat bersamaan, kejadian itu dilihat langsung oleh Yong Seok, sehingga Yong Seok mengalami patah hati lagi. Woi, sambiar tenan iki cah. Kemudian Yong Seok pun mengambil sebuah botol kosong yang ada di dekatnya. Dia pun ingin menghajar pacar Hyun tersebut. Akan tetapi Yong Seok yang memiliki mental tahu hanya bisa memurung niatnya. Dia pun hanya bisa meratapi nasib. Lalu saat Yong Seok berbalik ke arah belakang, tangannya tak sengaja menyentuh gunung kembar karyawan di sana, sehingga dia pun harus mendapat pukulan dari karyawan itu. Beruntung saat itu teman-temannya segera membantu Yong Seok melerai pertengkaran tersebut. Pada malam harinya, Yong Seok melakukan aktivitas bekerja sebagaimana mestinya, sebagai seorang kasir di sebuah minimarket. Tak lama kemudian, datanglah teman lamanya yang bernama Leong-su. Melihat raut wajah Yong Seok yang sedih, Leong-su pun mengajak dia nongki-nongki bareng. Kemudian, Leong-su pun memiliki sebuah ide untuk menukar pekerjaannya dengan Yong Seok. Diketahui, Leong-su ini berprofesi sebagai supir pribadi dari seorang bos besar ternama di Korea. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mencomblangkan Yong Seok dengan bosnya yang merupakan seorang wanita kaya raya. Alih-alih agar Yong Seok melupakan kesedihannya. Pada pagi harinya, Yong Seok pun mendatangi tempat yang diarahkan oleh Leong-su. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang cantik bernama Jung In. Wanita inilah bos besar dari Leong-su. Tanpa basa-basi, Jung In pun meminta Yong Seok mengantarnya menuju ke sebuah hotel. Pada saat di dalam mobil, Yong Seok pun kebingungan menghidupkan mobil tersebut, sebab selama ini dia biasa mengendarai mobil yang beroda 3. Kayak bajai kali ya?
Melihat hal itu, Jung In pun menjelaskan cara menghidupkan mobil miliknya. Dan saat di jalan, Jung In pun seketika berubah menjadi wanita yang sangat agresif dan terus menggoda Young Seok. Sesaat kemudian, Jung In pun tertidur lelap. Dan di saat itu, Yeon Seok pun melihat keseksian tubuh dari Jung In. Lalu, Yeon Seok pun diam-diam meraba tubuh bosnya itu. Sialnya, aksi liarnya itu disadari oleh Jung In. Bukannya memarahi Yeon Seok, Jung In pun malah kelihatan senang dan menikmati sentuhan dari Yeon Seok. Tak lama kemudian, tibalah mereka di tempat tujuan. Saat Yoon Seok ingin keluar dari kamar hotel tersebut, Jung In malah meminta Yeon Seok untuk menunggu di dalam kamarnya karena telah menyetir seharian. Akhirnya Yoon Seok pun memutuskan istirahat sejenak. Kemudian datanglah Jung In yang secara tiba-tiba, dan pada saat itu ia malah menunjukkan tubuh moleknya yang aduhai itu. Akan tetapi dengan polosnya, Yeon Seok menolak tawaran mantap-mantap itu, sehingga ia kembali sadar dari imajinasinya. Kemudian, Jung In meminta Yeon Seok untuk menemaninya jalan-jalan. Tiba-tiba mereka dihadang oleh bocil yang ingin menebeng mobil mereka. Tak lama kemudian, Yeon Seok dan Jung In pun telah tiba di tempat bocil tersebut. Karena sudah kelelahan, mereka pun kembali ke hotel. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk check out bersama. Lalu, Jung In pun mengajak Yeon Seok menuju ke rumah adiknya yang sudah lama tinggal di luar kota. Sesampainya di sana, mereka pun dibuat terkejut sebab di tempat itu banyak terdapat benda-benda yang aneh. Di sisi lain, terlihat Leong Zu yang pada saat itu sedang mengejar seorang wanita untuk memberikan struk yang telah tertinggal. Wanita itu bernama Hinata. Dan pada saat itu Leong Zu pun menyatakan perasaannya pada Hinata, sebab Leong Zu sering melihat Hinata belanja di toko. Hal itu yang membuat Leong Zu menaruh perasaan pada Hinata dan menyatakan cinta terhadapnya. Tak tahan melihat bodi Hinata yang gemoy, Leong Zu pun langsung mengajak Hinata ke dalam minimarket. Yang ternyata guys, dengan barbarnya dia ingin mengajak Hinata enak-enak di minimarket. Akan tetapi pada saat itu Hinata tak mau menerima ajakan Leong Zu karena takut kalau ada pembeli yang melihat. Tak mau kehilangan kesempatan emas itu, Leong Zu pun langsung gaspol menuju ke kontrakannya. Sehingga mereka pun langsung mantap-mantapan. Dan pada malam harinya, Yeon Seok bersama Jung In melakukan pesta kecil-kecilan untuk merayakan ultah dari Jung In yang ke-25 tahun. Happy birthday! Kemudian Jung In menyatakan bahwa selama ini dia merasa nyaman ketika bersama dengan Yeon Seok. Mendengar hal itu, Yeon Seok pun langsung menyosor bibir Jung In. Akan tetapi saat berciuman, Yeon Seok pun teringat dengan cewek idamannya. Seketika ia pun menghentikan aksinya tersebut, sehingga menyebabkan Jung In merasakan kecewaan yang mendalam. Merasa dirinya dibohongi, Jung In pun berlalu pergi meninggalkannya. Lalu Yeon Seok pun mengajak Jung In ke sebuah taman. Sesampainya di sana, Yeon Seok pun langsung menyatakan perasaannya pada Jung In, bahwa saat ini dia sudah mempunyai pujaan hati dan masih ingin berjuang untuknya. Dengan berat hati, Jung In pun menerima semua ucapan tersebut. Lalu melihat ketulusan yang dimiliki Jung In, Yeon Seok pun memberikan kecupan untuk yang terakhir kalinya. Pada pagi harinya, Jung In pun mengantarkan Yeon Seok untuk kembali ke diamannya. Kemudian, Jung In berpesan kepadanya agar tetap berusaha mengejar sang pujaan hati. Setelah itu, Yeon Seok pun kembali bekerja menjadi kasir.
Dan tiba-tiba Haeun datang menghampiri Yeon Seok. Kemudian Haeun mengatakan bahwa selama ini ia memiliki perasaan cinta pada Yeon Seok dan ingin segera menjalani hubungan serius bersamanya. Di akhir film, Yeon Seok mengajak Leong Soo pergi ke kafe, yang pada saat itu Jung In berada tepat di belakangnya. Di sana Yeon Seok mengatakan kepada Leong Soo bahwa dirinya telah berhasil mendapatkan cinta dari Haeun. Mendengar hal itu, Jung In merasa ikut bahagia walau cintanya bertepuk sebelah tangan. Kasihan sekali kamu. Dan film pun selesai. Oke, jadi seperti itu ya guys ceritanya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata dalam penyampaian. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu video selanjutnya ya guys. Dadah.